Oke, selamat malam Bang Rehan. Perkenalkan nama saya Guru Trianggo Janata dengan NPM 2306 Saya akan mempresentasikan tugas awal perhitungan karakteristik material saya. Yang dimana ada empat, itu ada AS, FTIR, SCA, dan UPVs. Nah, pertama itu adalah ada AS. Dari divisinya sendiri, AS adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk menghitung kuantitas dari unsur-unsur logam dan metaloid berdasarkan pada penyerapan absorbansi radiasi oleh atom bebas pada fase gas. Dan untuk prinsip kerjanya, didasarkan pada penyerapan energi radiasi oleh atom-atom netral dan keadaan dasar dengan panjang gelombang tertentu yang menyebabkan tereksitasinya dalam berbagai tingkat energi yang didasarkan pada hukum Lambert-Beer. Nah, di sini hukum Lambert-Beer itu adalah hukum dasar spektrometri. Untuk bisa dilihat bunyi hukum Lambert dan bunyi hukum Beer. Nah, itu akan menghasilkan sebuah rumus, yaitu adalah absorbansi sama dengan absorptivitas kali tebal medium kali konsentrasi. Oke, kita masuk ke cara kerjanya, di mana pertama-tama sampel akan diatomisasi menjadi awan atau individu dengan cara dipanaskan atau menggunakan nyala api. Selanjutnya, awan atom ini kemudian terkena sumber cahaya monokromatik seperti lampu katoda berongga yang memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Atom kemudian akan menyerap energi, dan energi tersebut akan mengakibatkan tereksitasinya elektron pada kulit atom ke excited state. Dan akibat dari proses penyerapan radiasi tersebut, elektron pada atom yang tereksitasi menjadi tidak stabil dan akan kembali ke keadaan semula atau ground state yang disertai dengan memancarkan energi radiasi dengan panjang gelombang dan karakteristik tertentu untuk setiap unsur. Nah, dari kalibrasi AAS sendiri itu adalah alat AAS digunakan dengan dilakukan dengan menggunakan larutan-larutan standar yang diketahui konsentrasi analitnya. Nah, untuk komponen HAS itu adalah halo cathode lamp yang mengalirkan cahaya monokromatik yang melewati atom yang diserap oleh atom. Untuk nebulizer berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol, butir-butir kabut dengan ukuran partikel 15 sampai 20 nanometer, mikrometer maksud saya, dengan cara menarik larutan melalui kapiler. Selanjutnya ada slit burner merupakan sistem tempat terjadinya atomisasi. Monokromator berfungsi untuk memilih panjang gelombang cahaya. Kemudian ada detektor yang mengukur radiasi. Selanjutnya ada readout device, itu digunakan untuk memproses sinyal dari fotodetektor dan menentukan konsentrasi elemen yang diinginkan. Selanjutnya ada FTIR. Nah, untuk FTIR sendiri, definisinya adalah sebuah metode untuk memperoleh spektrum inframerah dari penyerapan atau emisi zat padat, cair, atau gas. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi senyawa, mendeteksi gugus fungsi, dan menganalisis campuran dari sampel yang dianalisis. Untuk prinsip kerjanya adalah interaksi sinar inframerah antara materi dan energi atau biasanya sampel, observasi dan transmisi cahaya yang dihasilkan diukur. Kalau ketika sinar inframerah berinteraksi dengan sampel, sebagian energi dari sinar itu akan diserap oleh metode getaran molekul dalam sampel. Untuk metode getaran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah stretching vibration, dibagi lagi menjadi pergangan simetri dan pergangan asimetri. Yang kedua ada bending vibration, itu adalah dibagi lagi menjadi vibrasi goyangan, vibrasi guntingan, vibrasi kibasan, dan selanjutnya itu adalah vibrasi pelintiran. Nah, di sini ada ilustrasi FTIR atau prosesnya pengerjaannya itu adalah radiasi sinar inframerah atau source akan dikolomisasi dan diarahkan ke interferometer dan mengenai beam splitter yang dimana nantinya akan mengakibatkan setengah sinar IR ditransmisikan ke fixed mirror dan sisanya akan dipantulkan ke movable mirror. Nah, keduanya itu akan digabungkan kembali di beam splitter dan akan terjadi perubahan posisi relatif dari movable mirror ke fixed mirror yang nantinya akan menghasilkan pola interferensi yang nantinya akan diolah dan akan menghasilkan spektrum. Ini adalah grafik FTIR yang dimana bisa dilihat di sini dibagi menjadi dua, yaitu untuk functional group, itu untuk mengidentifikasi gugus fungsi utama dalam suatu molekul. Sementara untuk Wiener region, itu adalah untuk membedakan senyawa satu dengan yang lain secara unik karena pola serapannya sangat spesifik. Selanjutnya ada UV-Vis, di mana definisi sendiri adalah UV-Vis sendiri adalah digunakan untuk mengukur transminasi, reflektasi, dan absorbansi dari cuplikan sebagai fungsi panjang gelombang. Metode ini menggunakan teknik analisis spektroskopik dengan menggunakan sumber REM, itu adalah radiasi elektromagnetik, ultraviolet dekat, dan sinar tampak. Untuk prinsip kerja, UV-Vis didasarkan pada absorbasi cahaya pada panjang gelombang dari gelombang tertentu dari suatu sampel yang dianalisis. Berikut ada ilustrasi UV-Vis.
di mana dimulai dari cahaya utama yang berasal dari lampu deuterium atau wolfram. Kemudian alat ini diteruskan melalui lensa ke monokromator dan filter cahaya pada fotometer. Lalu monokromator akan merubah cahaya pilokromatis menjadi cahaya tunggal dan monokromatis. Selanjutnya ada berkas cahaya yang memiliki panjang tertentu itu, kemudian alat ini diukur melalui sampel yang memiliki zat tertentu. Oleh sebab itu ada larutan yang akan melalui proses absorbansi dan ada pula yang tidak. Setelah itu hasil cahaya akan diterima oleh detektor. Akhirnya detektor akan menghitung hasil cahaya dan mengetahui cahaya mana yang diserap oleh sampel. Serapan cahaya tersebut memiliki ukuran yang sama atau sebanding dengan konsentrasi zat di dalam sampel. Sehingga kita bisa tahu konsentrasi zat di dalam sampel secara kuantitatif. Untuk komponennya sendiri ada sumber cahaya polikromatis, slit, monokromator. Untuk penjelasannya bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada slit atau pintu keluar, cell sampel, detektor, dan red cloud. Untuk penjelasannya bisa dilihat juga. Selanjutnya ke STA itu adalah simultaneous thermal analysis. Untuk definisinya sendiri, kita akan itu adalah merupakan teknik yang didasari pada pengukuran variasi massa sampel material yang akan dikarakterisasi dan perbedaan suhu atau aliran panas antara sampel material ini dan referensi inert. Metode ini menggabungkan DSC dan TGA. Nah, informasi yang didapat itu ada 4. Yang pertama adalah stabilisasi termal, yang kedua sifat kimia, itu adalah komposisi kimia suatu bahan dan energi reaksi kimianya. Yang selanjutnya ada sifat fisik, ini maaf typo, itu ada kondisi termalnya, dan kemudian ada kemurnian bahan. Nah, untuk DSC sendiri adalah untuk mengukur aliran panas sampel yang terkait dengan peristiwa termal seperti reaksi transisi kaca, perubahan fase, atau curing. Untuk TGA sendiri mengukur perubahan massa sampel karena mengalami proses pemanasan dan atmosfer yang ditentukan. Untuk perbedaannya itu ada 2, prinsip pengukuran dan informasi yang diperoleh. Untuk prinsip pengukuran, DSC sendiri mengukur perubahan aliran panas antar sampel dan referensi sebagai fungsi suhu. Untuk TGA sendiri, itu adalah mengukur perubahan massa sampel seiring dengan perubahan suhu. Dan informasi yang diperoleh dari DSC sendiri memberikan data mengenai sifat termal material termasuk titik leleh dan kapasitas panas spesifik. Dan untuk TGA menyediakan informasi terkait perubahan berat material yang berguna untuk menentukan stabilitas termal, reaksi oksidasi, serta suhu dekomposisi termal. Berikut adalah jejak keluaran STA yang umum untuk PET. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi saya mengenai tugas awal ini. Maaf ya Bang kalau misalkan agak berantakan PPT-nya dan mungkin ada sedikit typo-typo tadi. Dan sebelum mengakhiri, di sini bakal ada pantun sedikit seperti yang dilihat di gambar sebelah kanan. Itu adalah ke pantai beli kelapa, balik lagi ke KFC karena ada kumkem. Kalian lagi Bang, Angga Metal 23 udah siap memban tugas jadi atlet manifesting. Terima kasih.